Shalom, kita bertemu sekali lagi dalam ibadah raya kita pada Ahad yang mulia ini. Saya berdoa agar saudara dan saudari berada dalam keadaan yang sehat dan sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita sangat mengasihi kita, sehingga Dia sanggup mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, mati bagi kita, menebus kita dari segala pelanggaran dosa kita, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah Bapa, dilahirkan kembali dengan kuasa Roh Kudus-Nya, kita telah dijadikan ciptaan baru, dan kita memiliki pengharapan yang baru, yang hanya Tuhan dapat berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya saya masih mau meneruskan tema tentang Roh Kudus, dan kalau Tuhan izinkan, ini yang saya akan buat 2 minggu dari sekarang dengan tajuk Baptisan Roh Kudus dan Api. Saya percaya tajuk Baptisan Roh Kudus dan Api merupakan satu tajuk yang menarik, khususnya kalimat yang kedua. Apakah yang dimaksudkan Tuhan Yesus baptisan api, the baptism of fire, the baptism of the Holy Spirit and fire. Saudara, pada pagi hari ini saya cuma mau membawa sebuah kesaksian, namun saya mau berikan satu tajuk perkongsian firman Tuhan pagi ini, yaitu prinsip-prinsip sukses, prinsip-prinsip keberhasilan, principles of success. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau baca 3 ayat. Ini merupakan sebuah kesaksian pribadi saya. Bagaimana kita dapat menerapkan firman Tuhan menjadi berhasil dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Dan kalau saya memilih 3 ayat firman Tuhan, saya akan pilih 3 yang saya akan bacakan sebentar ini. Yang pertama, Mazmur, bab yang pertama, Mazmur 1, kitab Mazmur 1, dari ayat 1 saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ulangi ayat yang ketiga, kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang kedua saya ambil dari Perjanjian Baru, dari Injil Matius bab yang ke-6. Injil Matius bab yang ke-6, ayat yang ke-33. Matius 6, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang ketiga dan terakhir saya ambil dari suratan Ibrani dalam kitab Perjanjian Baru, suratan Ibrani bab yang ke-11, ayat yang ke-6. Ibrani 11
ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau saudara menghayati ketiga-tiga ayat ini, mulai dari Mazmur pertama, Matius bab yang ke-6, dan Ibrani 11 ayat yang ke-6, bagi saya mengandungi beberapa prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan untuk keberhasilan, atau prinsip-prinsip sukses, supaya kita berjaya dalam kehidupan kita di dalam Tuhan. Saudara, pertama-tama saya mau katakan bahwa saya bukan berbicara tentang sukses atau kejayaan secara duniawi. Saya bukan berbicara tentang pendidikan tinggi, atau orang yang berpangkat, orang yang memiliki harta benda yang mewah, dan sebagainya. Saya mau mengongsikan dengan saudara prinsip-prinsip rohani bagi orang yang percaya Tuhan Yesus, bagaimana kita sukses dalam kehidupan kita, bagaimana kita mencapai keberhasilan dalam apapun yang kita perbuat dalam hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Prinsip yang pertama adalah Taurat Tuhan. Dalam Mazmur pertama, begitu jelas sekali. Ini merupakan Mazmur yang pertama. Sebenarnya Mazmur yang pertama merupakan introduksi kepada seluruh kitab Mazmur yang mengandungi 150 Mazmur. Kitab Mazmur adalah buku yang paling panjang di dalam seluruh Alkitab karena yang mengandungi 150 bab atau 150 Mazmur. Dan Mazmur yang pertama merupakan introduksi, malah memperkenalkan tema-tema utama. Bagaimana orang yang takut kepada Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan berhasil dalam kehidupannya. Rahasianya adalah orang itu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Oh saudara, sampai hari ini, kalau secara negatif, saya tahu mungkin saudara kadang-kadang mungkin gementar bila pastor memberi teguran seolah-olah menghakimi orang lain. Saudara, saya tidak bermaksud menghakimi siapa-siapa. Saya secara pribadi tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Pengkhotbah cuma penyambung lidah Tuhan. Bukan dia baik sangat atau rohani sangat, tetapi dia sudah mengalami kasih Tuhan, kebenaran itu, dan Tuhan memanggil dia untuk mengongsikan kebenaran itu kepada semua orang lain. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, sampai hari ini, masih ramai orang yang memberitahu kepada saya bahwa mereka jarang membaca Alkitab. Mereka jarang merenungkan Taurat Tuhan. Kadang-kadang jangan kita berpikir, kenapa keadaan kita seperti dalam keadaan yang mundur atau tidak berhasil? Mungkin sebabnya adalah saudara atau saudari harus berubah gaya hidup saudara dengan mengutamakan Taurat Tuhan. Sebab firman Tuhan di sini mengatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang dia berbuat, berhasil. Whatever he does, prospers. Oh saudara, ini satu janji Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara? Dalam Injil Matius 4 ayat 4, Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Manusia bukan hidup hanya dengan roti sahaja, tetapi dengan setiap perkataan yang keluar dari bibir Allah. Oh saudara, kalau kita perlu makan 3 atau 4 kali dalam satu hari, secara lahiriah, hidup kita secara jasmania,
perlu roti untuk meneruskan kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan jatuh sakit, kita akan menderita, dan kalau 2-3 minggu tidak makan sama sekali, boleh membawa maut. Saudara, demikian juga kehidupan rohani kita, bahwa kita perlu makan makanan rohani, yaitu perkataan-perkataan yang keluar dari bibir Allah. Tuhan memberi kita Alkitab ini, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Sebenarnya Alkitab ini bukan satu buku, tetapi satu perpustakaan. The Bible is not a book, but a library of books. Mengandungi 66 kitab-kitab atau buku-buku yang Tuhan berikan sebagai firman yang diilhamkan oleh Roh-Nya untuk kebaikan kita, sebagai makanan rohani kita. Dan janji Tuhan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 1 adalah, kalau kita merenungkan Tauratnya siang dan malam, kita akan berhasil. Setiap yang kita lakukan akan berhasil. Kenapa, saudara? Sebab melalui renungan firman Tuhan, kita hidup bergaul dengan Tuhan. Kita peka dengan suara Roh Kudus. Kita mentaati Tuhan. Hidup kita berkenan dengan Tuhan. Apapun yang kita baca di dalam firman Tuhan, kita mengambil itu dan kita menerapkannya dalam kehidupan kita, sehingga menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, kebenaran firman Tuhan ini, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kehidupan kita berhasil bagi kemuliaan nama-Nya. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, waktu saya baru lahir kembali, saudara. Sebenarnya 2 hari yang lalu pada tanggal 24 April merupakan tarikh kelahiran baharu saya di dalam Yesus. Hari itu pada tahun 1982, saya berada di bilik di kamar saya. Waktu itu saya menuntut di University of Canterbury di Christchurch di New Zealand. Saya berlatar belakangkan keluarga Kristen, tetapi saya tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Saya belum lahir kembali. Sehingga pada tanggal 24 April tahun 82. Saudara, apa yang saya alami, saudara? Pada Ahad yang pertama itu, saya pergi di gereja karena beberapa teman saya di rumah saya di Island Flats di Canterbury University. Kami sama-sama pergi berbakti di gereja di bandaraya di kota Christchurch. Mungkin mau dekat 4-5 batu, 7-8 kilometer mungkin jauh dari university. Dan saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Saya masih ingat, mungkin kalau saya tidak silap, Isnin atau Selasa, saya mengenal Tuhan Jumat tengah malam, hari Sabtu 24 April tahun 1982. Saya membeli Alkitab saya yang pertama, King James Version. Dan saya masih ingat, saudara, firman Tuhan itu menjadi hidup. The Bible came alive. Alkitab menjadi hidup. Saya begitu merindukan firman Tuhan. Saya membacanya mungkin untuk 2 bulan yang pertama, 5-6 jam satu hari. Firman Tuhan itu menjadi hidup. Saya suka sekali dengan kitab Kejadian. Saya suka sekali dengan Injil Yohanes. Saya suka sekali dengan suratan Galatia, suratan Roma. Saya ingat 4 kitab ini merupakan kitab-kitab yang saya membaca berulang kali. Luar biasa. Dan mungkin tidak sampai 1 tahun, saya sudah menyelesaikan pembacaan saya seluruh Alkitab, mungkin cuma beberapa bahagian Imamat, kitab Ayub, dan kitab Wahyu. Memang beberapa kitab ini amat sukar untuk dimengerti,
Jadi pada tahun yang pertama, saya mengalami pengenalan akan Tuhan secara luar biasa melalui pembacaan Alkitab. Dalam bahasa Inggris, King James Version merupakan Alkitab awal abad yang ke-17, sudah melebihi 400 tahun yang lalu. Bahasa Inggris dia pun kuno, tetapi saya amat tertarik karena King James itu bersifat puisi dan biblical poetry di dalam versi King James. Dan saya begitu rindu sekali membaca firman Tuhan, sehingga saya ada sedikit mengabaikan pelajaran saya. Mungkin paling-paling sudah 2 jam, ataupun paling-paling saya belajar 4-5 subjek saya dalam undang-undang, baru 2 jam revisi, karena 5-6 jam dalam beberapa bulan yang pertama waktu saya mengenal Tuhan, saya membaca, menghabiskan waktu yang begitu banyak untuk membaca firman Tuhan. Saudara, inilah kunci keberhasilan kita. Dan sampai hari ini, saudara, saya bukan membaca Alkitab karena panggilan saya sebagai pengkhotbah untuk menyediakan khotbah. Saya membaca Alkitab karena saya rindukan Tuhan. Saya rindukan persekutuan dengan Tuhan. Saya akan bertumbuh dalam pengetahuan dan pengenalan saya akan Tuhan. Saya merasakan Tuhan amat dekat dengan saya. Dan supaya hidup saya diluruskan oleh kebenaran firman Tuhan, dibentuk oleh firman Tuhan, maka itulah kunci keberhasilan dalam hidup saya. Saudara, dalam ayat yang kedua, Injil Matius bab yang ke-6, saudara. Saya mau bacakan ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh, saudara, ini satu rahasia, satu kunci sukses atau keberhasilan yang tidak begitu selalu dapat dihayati dan dipraktikkan oleh ramai orang Kristen. Ini permasalahan setengah umat yang percaya atau umat Kristen, hidup mereka kurang berhasil, mereka kurang mengalami berkat Tuhan, sebab mereka tidak tahu prinsip ini. Saudara, prinsipnya adalah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maksudnya kita mengutamakan tuntutan kerajaan Tuhan dan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Mengatasi segala sesuatu yang lain. Mengatasi keluarga kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita, kerjaya kita, hobi kita, entertainment kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Saudara, maksudnya adalah kita harus ada satu visi, satu maklamat dalam hidup kita, orang yang sudah mengenal Tuhan. Mengambil satu keazaman atau satu tekad untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, maksudnya saudara, bila kita sudah menerima Tuhan Yesus, Dia adalah Raja dalam kehidupan kita. Maksudnya, prioritas kita, keutamaan dalam kehidupan kita adalah untuk mentaati Tuhan Yesus. Kita mengabdikan diri kepada Yesus sebagai Raja kita. He is our King. He is our Lord. Dia Raja kita. Dia Tuhan kita. Maka kita harus mengutamakan pemerintahannya, atau Tuhan menjadi Raja di dalam kehidupan kita.
kebenarannya yang menuntun seluruh kehidupan kita. Bagian yang kedua di sini adalah mencari dahulu kebenarannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kehidupan kita bercanggah dengan apa yang Tuhan Yesus mau berlaku dalam hidup kita, atau bercanggah dengan kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan dalam Alkitab, tidak mungkin Tuhan berkenan kepada kita. Tidak mungkin kita mengalami keberhasilan yang dijanjikan di dalam ayat ini. Ini ajaran Tuhan Yesus sendiri dalam khotbah di atas bukit. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oh saudara, saya sudah katakan pada awal perkongsian saya, ini merupakan sebuah kesaksian, saudara. Saya dapat bersaksi, saudara. Sejak saya terima Tuhan, memang banyak kelemahan. Kata kitab Amsal, orang yang benar jatuh 7 kali, tetapi dia tidak tumpas begitu sahaja, dia bangkit semula. Saya bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya tidak mencari-cari hal yang lain. Saya tidak mencari-cari kekayaan atau fame, kemasyhuran, popularity, menjadi orang yang ternama atau terkenal. Malah Paulus mengatakan, dunia ini telah disalibkan. Aku telah disalibkan dengan dunia ini. I've been crucified to the world. Maksudnya, dia mati terhadap dunia ini. Dia tidak lagi tertarik dengan tawaran-tawaran dunia ini. Seperti kekayaan, kemewahan, jawatan, dan segala sesuatu yang membuat manusia angkuh atau merasakan mereka sendiri baik atau benar di hadapan manusia yang lain, tapi belum pasti bagaimana keadaan mereka di hadapan Tuhan. Saudara, kembali kepada ayat ini, saudara. Tuhan menjanjikan bahwa apabila kita mencari kerajaannya dan kebenarannya terlebih dahulu, dia akan menambahkan segala sesuatu kepada kita. Maksudnya kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu merasa cemas akan tuntutan hidup ini yang memang di dalam dunia ini amat mencabar, bukan senang untuk menyarah kehidupan, apalagi ada keluarga dan sebagainya. Bukan senang untuk membayar hutang-hutang perbelanjaan kita setiap bulan, bukan senang, saudara. Tetapi marilah kita lihat janji Tuhan. Kalau kita mengutamakan kerajaannya, bahwa Yesus sedang memerintah dalam hidup kita, kita siap mentaati Tuhan. Kita siap dibentuk, kita siap tunduk kepada kebenarannya Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, saya sudah katakan ini sebuah kesaksian, saudara. Waktu saya membuka syarikat guaman saya pun, saya baru 25 tahun. Malah 10 hari sebelum saya genap 25 tahun. Jadi saya masih 24 tahun. Saya masih seorang pemuda. Saya membuka syarikat guaman saya tahun 1989 di kota Kinabalu. Saya tidak ada teman-teman orang kaya atau perusahaan atau bank yang menyokong syarikat guaman saya. Saya tidak ada bisnis yang tersedia bagi saya. Saya membuka syarikat guaman itu sebagai langkah iman. It's a step of faith. Saudara, dan saya boleh bersaksi dalam tempo tidak sampai 4 tahun. Karena saya utamakan Tuhan, ada masa-masa bisnis bukan baik sangat. Tetapi asalkan saya utamakan Tuhan,
memandang kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Kalau sebagai peguam banyak cara mengendalikan case, banyak cara, kalau boleh bengkok sedikit atau bohong sedikit, senang sahaja. Tetapi saya anggap pengakuan saya sebagai seorang Kristen jauh lebih utama daripada kerjaya guaman saya. Dan saya lihat firman Tuhan ini, janji Tuhan adalah ya dan amin. Setia. Dia menambah. Dia membawa pelanggan-pelanggan. Tuhan yang membawa case. Atau bila saya dapat bisnis, saya pergi di mahkamah dan mendapat keuntungan, itu Tuhan yang beri. Itu anugerah Tuhan semata-mata. Sebab saya tidak memiliki connection, saya tidak ada hubungan politik, saya tidak ada hubungan bisnis dengan orang-orang kenamaan dan sebagainya. Dan saya cuma bersandar kepada Tuhan. Dan saya saksikan, saudara, pada tahun terakhir, 1992 sampai awal 93, sebelum saya pergi ke New Zealand untuk memulakan pembelajaran teologi saya sebagai persiapan masuk pelayanan penuh masa. Pada tahun terakhir, Tuhan sangat memberkati bisnis syarikat guaman saya, sehingga semua hutang saya, hutang Yayasan Sabah 60.000, hutang kawan-kawan saya yang membantu saya untuk membuka syarikat guaman saya, dan saya masih lagi ada uang kelebihan uang, simpangan uang untuk menanggung diri saya sendiri dan keluarga saya, dan menamatkan sarjana muda teologi di New Zealand, dan kemudian masuk dalam pelayanan penuh masa. Segala sesuatu adalah berkat Tuhan semata-mata. Ayat firman Tuhan yang ketiga dan terakhir, saya bacakan dari suratan Ibrani 11, ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, saya mau kongsikan dua prinsip dalam ayat ini. Bagaimana dua prinsip ini merupakan prinsip keberhasilan atau prinsip sukses. Tadi yang pertama adalah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Yang kedua, mengutamakan kerajaan Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Raja dan tunduk kepada kebenarannya. Dan yang ketiga adalah prinsip iman. Keempat adalah prinsip doa. Saudara, prinsip iman ini amat penting, saudara. Sedangkan orang Kristen disebut sebagai orang yang beriman. Believers. Orang yang percaya. Orang yang beriman. Apakah maksudnya orang yang beriman, saudara? Beriman kepada apa? Percaya kepada siapa? Beriman kepada siapa? Percaya kepada apa, saudara? Kita beriman, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus mengatakan dalam amanat agung, segala otoritas di surga dan di bumi telah diberikan kepada aku. Dia adalah Tuhan atas segala Tuhan, Raja atas segala Raja. Tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus. Wah, saudara, ini luar biasa. Iman kita bukan kepada ilah-ilah. Iman kita bukan kepada Allah-Allah yang lain. Iman kita bukan kepada berhala, kepada buatan manusia, atau patung-patung yang dibangunkan oleh manusia. Iman kita adalah iman percaya kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kalau kita mengimani Allah yang berkuasa,
bahwa Dia adalah Bapa kita. Bapa yang menyayangi dan mengasihi anak-anaknya. Tidak mungkin Bapa yang mengasihi tidak memberkati anak-anak yang percaya kepada Dia. Tidak mungkin kita tidak mengalami berkat-berkat mukjizat-mukjizat Tuhan. Kalau kita mengimani Allah yang Maha Kuasa, Allah yang merupakan pelaku mukjizat, siapakah Yesus Kristus? Baca keempat Injil, saudara. Yesus adalah pelaku mukjizat. Yesus adalah penyembuh. Yesus dapat mengusirkan roh-roh jahat. Yesus berkuasa atas alam semesta alam. Yesus dapat menghardik ombak-ombak di laut. Yesus dapat menghardik ribut taufan. Yesus dapat menyembuhkan, mencelikkan mata orang yang lahir, orang yang buta sejak lahir. Wah, saudara, ini luar biasa. Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita perlu percaya kepada Dia, saudara. Wah, saudara, mungkinkah kita masih dalam kemunduran atau hidup yang tidak berhasil, sedangkan kita menyembah, sedangkan kita mengikuti Kristus ini yang Maha Kuasa? Kadang-kadang saya cukup sedih melihat tidak sampai 1 bulan PKP, ada orang sudah minta sini sana. Adakah mereka sudah berdoa? Adakah mereka tahu mereka menyembah Tuhan yang berkuasa, yang memberkati mereka? Saudara, kadang-kadang karena perbuatan kita yang kurang iman, atau sikap kita, pikiran kita yang tidak mengimani Tuhan, kita mencari jalan-jalan lain, kita mencari solusi atau penyelesaian secara manusiawi, berdasarkan hikmat manusiawi, bukan berdasarkan kehendak atau rencana Allah. Ini prinsip iman, saudara. Banyak saya dapat bahas, bicara tentang prinsip ini. Saudara boleh baca seluruh bab 11, saudara. Mungkin dekat 10 tokoh-tokoh yang disebut tokoh iman, dibahas oleh penulis suratan Ibrani bagaimana oleh iman atau karena iman mereka mentaati Allah yang berkuasa itu. Oh, saudara, saya masih ingat, saudara, tadi saya bersaksi tentang perniagaan saya dahulu. Kalau orang tanya, malah saya masih ingat, saya masih tinggal di bilik di pusat, waktu saya melayani satu penggal di pusat SIB. Ada orang macam marah dengan saya. Dia bilang, Pastor Tony, kamu harus terus jadi peguam supaya kau cari banyak duit, boleh tolong gereja, boleh tolong orang miskin, boleh tolong SIB. Saya tidak tahulah 100% apa yang dia beritahu, tapi macam dia tidak begitu senang saya jadi hamba Tuhan. Dia bilang, kamu harus menjadi peguam, cari banyak-banyak duit, boleh tolong orang lain. Oh, saudara, bagi saya melepaskan kerja saya yang dahulu, memang itu langkah iman. Saya ingat waktu itu anak kami baru 2 tahun. Bila sudah sampai di New Zealand, baru minggu yang lalu, sebelum itu, saya masih bos, saya masih peguam, bicara case yang terakhir 4-5 hari sebelum saya pergi ke New Zealand, belajar sarjana muda teologi. Saya masih ingat sudah sampai di Auckland, ada 2 minggu intensif bahasa Yunani. Saya sudah lewat 1 hari, jadi hari yang kedua baru saya ikut kelas. Saya terpaksa kejar itu kelas. Dan saya masih ingat, dalam 2 minggu itu pre-semester, sebelum tahun akademik atau semester pertama itu bermula. Ada kelas intensif bahasa Yunani. Saya menuntut di University Auckland. Saya masih ingat, saya
bawa istri dan anak. Saya pun sangat bersyukur istri saya sanggup, di mana saya pergi, dia sanggup bersama dengan suami dia. Kadang-kadang adakah tindakan saya ini merugikan atau merosakkan keluarga? Oh, saudara, saya masih ingat saya duduk di Onehunga, satu suburb, satu tempat di kota raya atau bandaraya Auckland. Dan saya tidak tahu kemana, saudara. Ini dalam 2 minggu pertama, saya sedang belajar bahasa Yunani intensif. Saya masih ingat dengan beberapa bag, sebab kami baru tinggal di hotel 3 hari, tidak mampu kalau lama di hotel, 3 hari di hotel. Dan saya bawa beberapa bag, inilah seluruh harta saya, bersama anak yang baru 2,5 tahun waktu itu. Dan saya memandang ke surga, saudara. Sebab di New Zealand ada 8 universiti awam, cuma 2 universiti yang menawarkan teologi, satu di Auckland, satu di Otago, di Dunedin, Pulau Selatan. Jadi saya berdoa, Tuhan, di mana satu universiti? Sebab masih sempat, kalau saya mau pergi di Otago, saya masih sempat, ataupun saya mau meneruskan di Auckland, sebab sekarang baru kelas intensif bahasa Yunani. Dan saya berdoa, dan Tuhan memberi saya satu penghiburan atau peringatan dalam bahagian firman Tuhan ini. Dalam ayat 8 mengatakan seperti ini, karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Lalu Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Wah, bila saya ingat ayat ini, hati saya sangat dikuatkan. Waktu itu saya bersama istri dan anak dengan beberapa bag, segala harta milik saya waktu itu. Saya sudah 28 tahun. Mungkin masih muda, baru 6 tahun. Peguam, sudah lepaskan itu. Dan saya tidak tahu saya mau kemana, sama ada di Auckland atau Otago. Saya tidak tahu bagaimana masa hadapan saya. Tetapi saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Allah Abraham. Saya percaya kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, prinsip yang terakhir di sini adalah Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini yang saya sebut tadi, prinsip doa. Bagi kita yang mau mengalami berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Wah, saudara, saya masih ingat hanya satu kesaksian sebagai pengakhiran dari firman Tuhan, perkongsian firman Tuhan pagi hari ini. Saya masih ingat waktu saya memimpin gereja SIB Kota Kinabalu Likas dalam membangun pusat pelayanan. Sebab waktu itu tahun kedua saya jadi gembala sidang di situ. Gereja semakin penuh. Tidak sampai mungkin 18 bulan. Saya masih ingat waktu saya baru masuk, gereja itu separuh penuh atau separuh kosong. Ikut penilaian kita masing-masing lah. Is it half full or half empty? Sebab ada beberapa gereja lain sudah dibuka di merata tempat. Ada SIB Pakan Menggatang, ada SIB Inanam, dan sebagainya. Dan sebagian jemaat itu sudah meninggalkan gereja Likas, sehingga hanya tinggal, bila saya jadi pastor sidang, 200 jemaat. Tidak sampai 2 tahun, bilangan jemaat yang berbakti di gereja Likas
melebihi 400 orang setiap minggu. Double. Dan saya lihat keperluan gereja Likas waktu itu. Di belakang pejabat gereja Likas ada satu pondok kayu. Pondok bukan simen, hanya struktur kayu. Dan setiap Christmas ada persekutuan makan. Kadang-kadang kalau Christmas, wah ramai. Mungkin 2003, 2004, lebih 500 orang datang hari Christmas. Dan pernah seorang anak pemimpin, bila dia injak di dalam pondok itu, kayu itu patah. Oh, syukur kaki dia tidak tercedera. Sebab dia terinjak itu kayu, patah, terus dia jatuh. Jadi, timbul dalam hati saya, bagus kita membuat satu struktur yang lebih baik, satu bangunan yang lebih baik, serbaguna. Itulah kami namakan itu pusat pelayanan. Pendek cerita, saudara. Proyek itu kosnya adalah 300.000. 2-3 bulan sebelum selesai pembangunan proyek itu, kami masih memerlukan lebih 100.000. Pungutan selama mau dekat setahun setengah, sudah sampai dekat 200.000, tapi kita memerlukan ongkos atau keuangan sebanyak 300.000. Saya boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, dari mulai proyek sampai selesai proyek pembangunan pusat pelayanan itu, saya berdoa hampir setiap hari. Bila keuangan itu tidak cukup, saya berdoa semakin hebat, semakin banyak. Saya masih ingat 2005 mungkin, Christmas. Proyek itu sudah dimulakan, beberapa bulan sudah dekat siap, uang masih berkurangan. Christmas pun, setelah ibadah, petang hari itu, saya masih berdoa di rumah, supaya Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Saudara, saya ingin bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Pada akhir proyek itu, uang yang masuk dalam tabung pembangunan dari kosong dalam tempo 18 bulan adalah 330.000. Malah kepimpinan sidang mempunyai 30.000 surplus kelebihan untuk renovate rumah sidang yang sekarang merupakan pejabat di gereja Likas. Saudara, berkat Tuhan itu semata-mata atas respon doa-doa orang yang percaya. Sebab di sini mengatakan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak mungkin Tuhan tidak menjawab dan mencurahkan berkat-Nya bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hanya semata-mata jawaban doa. Kami tidak buat apa-apa cara manusiawi untuk mencari dana. Tetapi selesai pembangunan, kontraktor dibayar sepenuhnya, rumah sidang dibaik pulih, dan jemaat Tuhan bersorak-sorai, bersuka cita. Sampai hari ini, saya cukup bersyukur kepada Tuhan karena setahu saya bangunan itu masih dipakai beberapa kali seminggu ada acara. Cuma sekarang PKP mungkin tutup sementara lah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, marilah kita ibas kembali beberapa prinsip keberhasilan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ketiga, imanilah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang keempat, carilah Allah dengan sungguh-sungguh, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Mari kita berdoa. Amin.